Polemik penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta melalui sistem zonasi masih menjadi sorotan setelah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar konferensi pers dan menjelaskan bahwa pemenuhan kuota PPDB juga mempertimbangkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran. Seleksi untuk pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran. Sekali lagi ini yang kita sayangkan, kekisruhan ini terulang kembali. Periode lalu, tahun lalu itu masalah tidak tersampaikannya sosialisasi tentang masalah umur. Kalau sekarang ini memang kisruhnya itu ada dua faktor. Faktor yang pertama memang ini kendalanya adalah yang diungkapkan dan sudah diberikan permohonan maafnya oleh Pemda DKI Jakarta, yaitu masalah bandwidth server yang mereka miliki karena traffic yang luar biasa masuk dari seluruh para pendaftar murid baru ini. Terus juga yang kedua adalah kompatibel dari sistem yang dimiliki, karena banyak sekali keluhan-keluhan dari warga itu yang menjadi keluhan yang ada di masyarakat. Misalkan tidak munculnya asal nama, terus yang kedua adalah masih ada dalam benak masyarakat itu quote-unquote sekolah favorit, sekolah unggulan. Padahal ini sudah di Jakarta khususnya sudah mulai dihapus yang namanya sekolah unggulan. Jadi orang-orang cerdas itu harus tersebar di seluruh sekolah yang ada di Jakarta ini. Seperti itu. Yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta untuk masalah kisruh PPDB tahun 2021 ini memang cukup tanggap ya, karena langkahnya juga cukup jelas. Selain dia menambah bandwidth server yang ada di seluruh sistem, begitu juga Pemda DKI juga respon dengan keluhan masyarakat dengan membuat pergub dan memperpanjang penerimaan daftar murid baru ini. Nah, oleh karena itu saya melihat ini satu hal yang perlu kita kasih acungkan jempol kepada Pemda DKI Jakarta. Namun yang perlu garis bawahi adalah bagaimana Pemda dari awal sudah mulai melakukan sosialisasi, ya, terutama sosialisasi tentang pemahaman bahwa tidak ada lagi sekolah unggulan, karena murid-murid yang cerdas yang ada di DKI Jakarta itu bisa terdistribusi di wilayahnya masing-masing. Apalagi Pemda DKI Jakarta sudah mulai memberlakukan sistem zonasi, yang mana anak-anak itu sekolah di dekat rumah mereka, sehingga ada pemantauan dari pihak sekolah, ada pemantauan dari pihak orang tua dan keluarganya. Nah, oleh karena itu ini PR yang harus segera dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Pertama, lakukan sosialisasi. Yang kedua, PR yang berikutnya adalah bagaimana Pemda memenuhi kewajibannya untuk membangun sekolah-sekolah itu bisa mendekat di beberapa kelurahan, yang sampai hari ini ada 168 kelurahan itu yang belum memiliki sekolah baik SMA maupun SMP. Nah, inilah PR Pemda DKI Jakarta. Pemda DKI Jakarta kita harapkan mampu juga mengupgrade seluruh guru-guru, bukan hanya sertifikasi, tapi juga memanfaatkan guru-guru yang ada, baik itu yang ASN maupun yang PPPK itu, dia mampu untuk melakukan kinerjanya dengan baik. Sehingga upgrade ini memberikan hasil kepada murid-murid yang ada atau siswa-siswa yang ada di Jakarta ini. Apalagi dalam kondisi pandemi ini, seluruh guru, murid, siswa itu harus mampu untuk memanfaatkan IT yang ada, sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan. Seperti itu.